Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanzaki Alfayat, NPM 19411073 dan 7 anggota kelompok saya. Nama saya Hari Pranstia, NPM 19411049. Nama saya Salsa Blaitalia, NPM 19411060. Saya Hendi Rizky Ramadhani, NPM 19411026. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zola Prayoga, NPM 19411038. Perkenalkan, nama saya Tufa Tiara, NPM 19411028, Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Andri Navaldo, NPM saya 19411046. Kelompok saya membahas tentang inovasi bisnis arang batok kelapa yang bernama Karkol Indo. Arang batok kelapa merupakan tanaman yang mudah ditemui di Indonesia. Salah satu daerah yang memiliki potensi terbesar menghasilkan kelapa terbesar adalah Kabupaten Bogor. Potensi ini diikuti dengan adanya potensi limbah tempurung kelapa yang besar. Tempurung dapat diubah menjadi ekonomi yang bernilai tinggi. Arang batok kelapa ini termasuk cukup strategis dijadikan sebagai sektor usaha. Hal ini dikarenakan masyarakat sangat jarang memanfaatkannya. Batok kelapa ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar briket dan sebagainya. Ide bisnis arang batok kelapa. Bahan produk dan peralatan. Bahan produknya itu ada batok kelapa. Mengapa batok kelapa? Karena arang batok kelapa lebih menguntungkan dibandingkan arang kayu bakar. Arang batok kelapa memberikan kalor pembakaran yang lebih tinggi dan asap yang dihasilkan juga lebih sedikit. Di sini ada peralatan drum dan timbangan. Guna drum di sini adalah karena memudahkan proses pembakaran arang tersebut. Dan guna timbangan adalah untuk mengetahui seberapa berat arang yang dihasilkan. Kualitas produk dari arang batok ini menghasilkan panas yang tinggi sehingga sangat baik untuk pembakaran yang tahan lama. Harga jauh lebih murah jika dibandingkan dengan arang kayu. Arang tidak berdebu, api lebih tahan lama, dan kadar air lebih rendah. Bahan dan alat untuk membuat arang batok kelapa ini adalah batok kelapa tua yang sudah kering, drum, dan karet bekas. Proses pembuatan. Yang pertama, batok kelapa sebanyak 7,5 kg dimasukkan ke dalam drum tempat pembakaran yang telah tersedia sehingga mencapai 1/4 bagian drum. 2. Di lubang pengendali udara pada drum tempat pembakaran ditutup rapat kecuali lubang pada baris paling bawah dibiarkan terbuka. 3. Dilakukan pembakaran pertama dengan menyalakan api untuk membakar karet. 4. Setelah api menyala dengan sempurna, ditambahkan batok kelapa ke dalam drum secara perlahan-lahan agar api tidak padam, sekitar 32 kg. Penutup drum lalu dipasang kembali, tetapi cerobong asap pada bagian atas drum dibiarkan terbuka. 5. Asap yang keluar dari cerobong diperhatikan. Jika asap yang keluar dari cerobong cukup banyak, berarti proses pembakaran berjalan dengan sempurna. 6. Dari lubang kendali udara bagian bawah baris pertama yang terbuka dapat dilihat batok kelapa telah terbakar sempurna atau belum. Apabila batok kelapa sudah menjadi bara, berarti pembakaran batok kelapa pada bagian bawah sempurna. Di sini saya akan melanjutkan proses pembuatan. Step selanjutnya, lubang kendali udara pada baris 1 ditutup rapat dan lubang baris kedua dibuka. Lalu ditambahkan tempurung kelapa sampai drum penuh sekitar 12 kg dengan cara membuka penutup atas drum, kemudian drum ditutup kembali. Lalu proses pembukaan dan penutupan lubang kendali udara dilakukan seiring dengan penambahan batok kelapa ke dalam drum. Caranya sama seperti di atas, sampai lubang kendali pada barisan paling atas. Jadi batok kelapanya semakin dia nyala itu terus kita timpa lagi kelapanya, kita kasih lagi kelapa
Terus kalau dia udah nyala lagi nyampe asap kebul, kita kasih lagi kelapa. Kayak gitulah kurang lebih contohnya. Setelah asap yang keluar dari cerobong tidak lagi pekat, tetapi lebih bening atau jernih, semua lubang kendali udara dan lubang cerobong asap ditutup. Lalu penutup harus betul-betul rapat dan dipastikan tidak bocor, sehingga dalam drum menjadi hampa udara. Untuk menjamin tidak ada kebocoran, semua penutup lubang kendali udara dan lubang cerobong asap ditambah dengan tanah liat. Step selanjutnya, karena di dalam drum hampa udara, api yang ada dalam drum akan padam dengan sendirinya sekitar 1,5 jam setelah ditutup. Jadi itu kalau kita mau bikin arang yang kualitas kering itu biasanya kurang lebih kayak yang udah dijelasin tadi, ditutup dengan penutup drumnya tadi. Jadi apinya tuh kalau kedap udara pasti dia api bakal mati sendiri. Ya kurang lebih seperti itu. Lalu penutup drum bagian atas dibuka setelah suhu cukup dingin. Hasil pembakaran berupa arang tempurung lalu dikeluarkan supaya dingin. Arang tempurung siap dikemas. Jadi kalau drumnya itu udah dingin, udah siap dibuka. Jadi tinggal dibuka aja penutup drumnya. Itu biasanya kita tuang di terpal. Itu kalau tinggal kita proses ke pengayakan sama penjemuran sebentar supaya kualitas arang benar-benar kering dan bersih. Di sini saya akan membahas harga pemasaran. Yang pertama ada harga bahan baku. Harga batok kelapa dengan kisaran harga Rp30.000 sampai dengan Rp40.000 per karung, drum besi dengan harga Rp100.000 sampai dengan Rp120.000 per buah. Yang kedua ada harga pemasaran. Ada harga bahan baku karbon yang dijual dengan kisaran harga Rp9.000 sampai dengan Rp12.000 per kilogram. Harga bahan baku arang dengan harga kisaran Rp10.000 sampai dengan Rp15.000 per kilogram. Harga keperluan restoran yang dijual dengan kisaran harga Rp8.000 sampai dengan Rp10.000 per kilogram. Modal awal, batok kelapa Rp700 per kilogram. 3 kg bahan baku menjadi 1 kg arang dengan kualitas baik. 1 kg arang diproduksi beli Rp8.000. 3 kg bahan dibeli Rp2.100. 1 kg arang harganya Rp8.000. Keuntungannya Rp5.900 per kilogram. Ongkos produksi tambah bahan pembakaran Rp600 per kilogram. Jadi keuntungan bersihnya Rp5.900 kurang Rp600 sama dengan Rp5.300 per kilogram. Itu untungnya. Keuntungan arang batok kelapa jumlahnya rata-rata produksi sehari mencapai 700 kg per harinya. Jika dalam sehari dapat memproduksi 700 kg, maka dalam seminggu dapat menghasilkan 4.200 kg. Total keuangan 4.200 kg dikali 5.300 sama dengan 22.260 per minggunya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas biaya pengeluaran per bulan bahan baku. Yang pertama, batok kelapa. Harga batok kelapa Rp600 yang akan diproduksi 250 kg selama 26 hari yang berjumlahkan Rp3.900.000. Kemudian gaji pegawai. Terdapat 2 orang yang masing-masing memiliki gaji Rp750.000 per bulan dengan jumlah Rp1.500.000 per bulan untuk gaji pegawai. Kemudian biaya listrik, air dan telepon sebesar Rp900.000 per bulan. Untuk biaya transportasi, pengeluaran dalam sebulan yaitu Rp600.000. Biaya penyusutan sebesar Rp200.000. Dan total pengeluaran bahan baku per bulan untuk pembuatan arang yaitu Rp8.790.000 per bulan. Sekian presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.